Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan Bapak, kami dari kelompok metode penelitian akuntansi. Kami anggotanya cuma 2 orang karena kebetulan kami satu instansi Kementerian Keuangan. Saya Fikri Martadenawan dan nanti ada rekan saya Riki Wahyudi Hasibuan yang akan menjelaskan setelah saya. Eh, Tema yang kami ambil kali ini untuk proposal penelitian di ujian akhir semester ini adalah pengaruh program pemberdayaan KPPN Sibolga terhadap digitalisasi UMKM di Kota Sibolga. Jadi ini kurang lebihnya mengangkat isu tentang pemberdayaan KPPN dalam menghadapi isu digitalisasi industri. Langsung saja ke latar belakangnya. Yang pertama itu secara realitanya UMKM itu menurut data di Kadin Kamar Dagang Indonesia di 2024 menunjukkan bahwa UMKM ini menyumbang sekitar 61% produk domestik bruto dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Dengan memanfaatkan teknologi seperti pembayaran digital, media sosial, dan marketplace, digitalisasi ini menjadi salah satu hal yang fenomenal untuk UMKM ini, di mana dia nanti bisa berkembang dan lebih efisien lagi dalam kegiatan usahanya. Tapi itu gagasan yang indah dengan tantangan yang sangat luar biasa karena tidak semua UMKM ini dikelola oleh orang yang kompeten di bidang teknologi. Jadinya tidak semua UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk menyerap semua kemudahan dan kecepatan layanan yang dibawa oleh transformasi digital tersebut. Sejak pandemi COVID 2019 kemarin, penggunaan teknologi digital ini sudah terbukti dari data World Bank itu sangat membantu UMKM tetap bertahan dan terus tumbuh. Makanya kami di proposal penelitian kali ini mengangkat tema digitalisasi UMKM karena ini memang lagi hangat-hangatnya, lagi sedang ngetren-ngetrennya dan sedang digencar-gencarkan kegiatannya di lingkup Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan kalau UMKM ini banyak yang bukan banyak sih, beberapa tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mengadopsi digitalisasi uh, teknologi itu. Nah, kami dari Kementerian Keuangan khususnya sebagai fasilitator ekonomi punya peran penting dalam membantu UMKM untuk menghadapi tantangan tersebut khususnya untuk mengadopsi transformasi teknologi yang terjadi di era globalisasi sekarang. Salah satunya itu usahanya dilaksanakan melalui pemberdayaan UMKM oleh kantor-kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, salah satunya di KPPN Sibolga. Di Kementerian Keuangan sendiri, semua KPPN bahkan sampai Kanwil Direktur Jenderal Pembendaharaan juga diberikan amanah untuk memberdayakan UMKM melalui tahapan yang sistematis dari profiling, identifikasi kebutuhan, pendampingan usaha, pembiayaan, serta dimonitor dan dievaluasi semua kegiatannya. Fokusnya diarahkan kepada usaha mikro, karena kelompok usaha mikro ini mencakup lebih dari 99,6% dari total pelaku UMKM. Dalam praktiknya, kegiatannya ini dikemas dalam bentuk edukasi, fasilitasi, dan advokasi yang diarahkan untuk mendorong UMKM ini agar naik kelas, khususnya dalam hal penguatan kapasitas manajerial akses keuangan dan adopsi teknologi digital yang efisien dan efektif. Eh, Lanjut, kemudian kita akan beralih ke rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dikemukakan tadi, ada beberapa rumusan masalah yang kami ambil yang nanti akan coba kami pecahkan. Yang pertama, yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh KPPN Sibolga dalam mendorong digitalisasi usaha.
Yang kedua, bagaimana tanggapan pelaku UMKM terhadap program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh KPPN Sibolga. Kemudian yang ketiga, sejauh mana pengaruh program tersebut terhadap peningkatan penggunaan teknologi digital dalam operasional dan penjualan online UMKM. Kemudian yang terakhir, apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi digitalisasi usaha setelah mengikuti program dari KPPN Sibolga. Kemudian, dari rumusan masalah tersebut, kami memiliki tujuan penelitian, ada 4 tujuan. Yang pertama, itu mendeskripsikan bentuk, jenis, dan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh KPPN Sibolga. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tanggapan dan tingkat penerimaan pelaku UMKM terhadap kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh KPPN. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh program pemberdayaan UMKM tersebut, khususnya dalam penggunaan aplikasi keuangan, pembayaran digital, dan penggunaan platform penjualan online. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengimplementasikan digitalisasi usaha setelah mereka menerima pelatihan dari KPPN Sibolga. Kemudian, dari tujuan penelitian tersebut, kami berharap ada manfaat penelitian yang diterima atau yang ditimbulkan dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah manfaat teoritis, berupa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemberdayaan UMKM, literasi digital, dan adopsi teknologi di sektor mikro. Karena kita tadi kan fokusnya di sektor mikronya UMKM. Kemudian yang kedua, dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian sejenis di bidang ekonomi digital, kebijakan publik, dan pengembangan kelembagaan UMKM. Jadi, hasil dari penelitian ini kami harapkan nanti bisa jadi data pembanting atau mungkin bisa jadi data sumber untuk penelitian selanjutnya di eh, bidang yang sejenis dengan pemberdayaan UMKM ini. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama bagi KPPN Sibolga sebagai pelaksana pemberdayaan UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi yang konstruktif terkait efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan UMKM oleh KPPN Sibolga. Temuannya nanti diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki dan merancang program-program pemberdayaan lainnya yang akan dibuat oleh KPPN Sibolga. Kemudian bagi pelaku UMKM, harapannya penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai digitalisasi usaha sebagai strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pelaku UMKM atas manfaat dan pendampingan yang mereka terima, sekaligus memotivasi mereka untuk lebih giat lagi mengadopsi teknologi digital dalam operasional kegiatan usaha mereka sehari-hari. Kemudian, manfaat bagi instansi pemerintah lainnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah lainnya yang berwenang seperti Dinas Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM, serta lembaga lainnya dalam mengembangkan kebijakan terkait digitalisasi usaha dan membantu pemangku kepentingan dalam memahami tantangan nyata yang dialami oleh pelaku UMKM di daerah non-metropolitan, khususnya di daerah pinggiran dan pesisir, sehingga intervensi yang dilakukan nanti bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang dialami oleh UMKM tersebut. Terus, bagi akademi dan praktisi, penelitian ini juga kami harapkan bisa menjadi bukti nyata kami bahwa kami berperan nyata dalam dalam keterlibatan fiskal negara. Jadi, eh, kami berharap dengan adanya penelitian ini dapat mendorong transformasi digital ekonomi lokal dan temuan serta rekomendasi yang ada di penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi dan kajian lebih lanjut bagi praktisi, pengambil kebijakan, bahkan akademisi dalam mengembangkan strategi pemberdayaan UMKM lebih lanjut nanti yang lebih inovatif dan lebih adaptif. Baik, izin saya Riki Wahyudi Hasibuan akan melanjutkan presentasi kami.
Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa konsep kunci dan teori yang relevan untuk menjelaskan keterkaitan antara program pemberdayaan dan digitalisasi UMKM. Pertama, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM sendiri dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan aset dan omset tahunan, yaitu ada mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro sendiri itu aset maksimalnya 50 juta dan omset maksimalnya 300 juta. Kemudian untuk usaha kecil, aset antara 50 sampai 500 juta dan omsetnya 300 juta hingga 2,5 miliar. Lalu yang terakhir, usaha menengah, asetnya 500 juta hingga 10 miliar, omsetnya maksimal 50 miliar. UMKM merupakan sektor yang strategis karena mendominasi struktur usaha di Indonesia, namun juga menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal literasi digital dan manajemen usaha. Selanjutnya, digitalisasi usaha adalah proses integrasi teknologi digital ke seluruh aspek bisnis, mulai dari pemasaran, pencatatan keuangan, hingga transaksi. Dalam konteks UMKM, bentuk digitalisasi yang paling umum mencakup yang pertama, pemanfaatan media sosial dan marketplace untuk promosi dan penjualan. Kemudian ada penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan DigiPay. Lalu ada aplikasi pencatatan keuangan digital. Kemudian platform komunikasi bisnis seperti WhatsApp Business atau Google Business. Menurut OECD, digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan mempercepat proses transaksi UMKM. Menurut Soeharto, pada buku Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, pemberdayaan terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, enabling, yaitu menciptakan iklim usaha yang mendukung. Kemudian empowering, yaitu memperkuat kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Dan yang ketiga, protecting, yaitu memberikan perlindungan usaha dan jaminan keberlangsungan. KPPN sebagai instansi vertikal DJPB memiliki peran dalam mendukung digitalisasi UMKM, misalnya melalui edukasi penggunaan DigiPay, pelatihan literasi digital, dan fasilitasi akses terhadap layanan pemerintah secara elektronik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan bagi penelitian kami. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa program pemberdayaan pemerintah, terutama yang berbasis digital, memang memiliki pengaruh positif terhadap UMKM, namun implementasinya masih menghadapi tantangan di daerah. Berikut ini beberapa temuan penting. Yang pertama, Arifin pada 2021 menyoroti digitalisasi UMKM pasca pandemi COVID-19. Hasilnya, pelatihan digital dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam penjualan online, tetapi dibutuhkan pendampingan lanjutan agar perubahan tersebut berkelanjutan. Lalu yang kedua, Siregar dan Yusuf 2022 mengkaji efektivitas sosialisasi DigiPay oleh DJPB. Penelitian ini menunjukkan bahwa DigiPay membantu pelaku UMKM memahami sistem pembayaran digital. Namun, adopsinya belum merata di seluruh wilayah karena masih kurangnya sosialisasi dan edukasi teknis. Lalu yang selanjutnya, Kurniawan pada tahun 2023 melakukan studi di wilayah pesisir termasuk daerah seperti Sibolga. Hasilnya mengungkap bahwa keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama digitalisasi UMKM.
meskipun peluangnya sangat besar jika ada hubungan intensif dari pemerintah. Lalu yang terakhir, Nurdin et al. Tahun 2020 meneliti transformasi digital UMKM di daerah terpencil. Penelitian ini menekankan bahwa program pemberdayaan akan lebih efektif jika bersifat lokal, aplikatif, dan dilaksanakan secara konsisten dalam jangka panjang. Dari hasil-hasil ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM sangat bergantung pada kualitas program pemberdayaan yang dilaksanakan, termasuk KPPN. Karena itu, penelitian kami ingin melihat secara lebih spesifik bagaimana hal ini diterapkan di Kota Sibolga. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian kami. Data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah data utama yang dikumpulkan langsung dari responden, yaitu hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Kota Sibolga yang telah mengikuti program pemberdayaan KPPN. Lalu hasil wawancara dengan pegawai KPPN Sibolga yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kota Sibolga. Kemudian selanjutnya untuk data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis. Dalam penelitian kami itu menggunakan laporan kegiatan pemberdayaan UMKM oleh KPPN Sibolga, kemudian ada data UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Sibolga, lalu kebijakan dan regulasi pemerintah terkait UMKM, serta artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Nah, kombinasi data primer dan sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan mendukung validitas temuan penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kami. Penelitian kami ini menggunakan 3 teknik utama, yaitu yang pertama penyebaran kuesioner terbuka. Nah, kuesioner ini nantinya akan dirancang secara eksploratif untuk menggali informasi dari pelaku UMKM. Khususnya di bidang atau di bagian persepsi terhadap program pemberdayaan KPPN Sibolga, lalu pengalaman dalam menggunakan teknologi digital setelah mengikuti program, lalu tingkat pemahaman pemanfaatan media sosial, marketplace, dan aplikasi pembayaran digital. Lalu kendala yang mereka hadapi dalam proses digitalisasi. Nah, kuesioner ini nanti disebarkan secara daring maupun luring melalui jaringan komunitas UMKM atau mitra kegiatan. Lalu yang kedua, dokumentasi sekunder. Kami juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti laporan kegiatan pemberdayaan, misalnya sosialisasi DigiPay, pelatihan atau seminar, lalu ada brosur, undangan atau publikasi digital, kemudian testimoni peserta kegiatan, dan data UMKM binaan yang tersedia di sistem KPPN. Kemudian yang ketiga, observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung dilakukan terhadap praktik digitalisasi UMKM. Contohnya adalah penggunaan media sosial untuk promosi, terus bisa sistem pembayaran digital seperti QRIS atau DigiPay, atau aplikasi pencatatan keuangan digital. Nah, dengan kombinasi dari 3 teknik ini, data yang dikumpulkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh program pemberdayaan terhadap digitalisasi UMKM. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Jadi di dalam penelitian kami menggunakan teknik analisis kualitatif berdasarkan model dari Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari 3 tahapan utama.
Yang pertama, reduksi data. Tahapan pertamanya itu menyaring dan memilah data yang relevan dari hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian fokus utamanya itu pada informasi yang berkaitan dengan proses digitalisasi dan dampak dari program pemberdayaan KPPN. Lalu yang kedua, penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk matriks, ringkasan tematik, atau kutipan naratif dari responden. Hal ini dilakukan agar pola dan hubungan antar temuan dapat dilihat dengan lebih jelas. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari penyajian data, kami menarik kesimpulan sementara. Kemudian kesimpulan ini diuji kembali dengan membandingkan data dari berbagai sumber atau triangulasi, agar hasilnya valid dan mewakili kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan ini, analisis data tidak hanya menggambarkan fenomena, tapi juga mengungkap makna dan keterkaitannya secara mendalam. Sebagai penutup, berikut kesimpulan dari tinjauan pustaka dan metodologi yang telah saya jelaskan. Pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya digitalisasi UMKM, terutama di daerah seperti Kota Sibolga yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam infrastruktur digital ataupun literasi teknologi. Kedua, kerangka teori yang digunakan menggabungkan konsep UMKM, digitalisasi usaha, dan teori pemberdayaan dari Soeharto tadi. Hal ini relevan untuk menjelaskan peran KPPN sebagai fasilitator transformasi digital. Lalu yang ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer berupa wawancara dan kuesioner dari pelaku UMKM serta pegawai KPPN, dan data sekunder berupa dokumen kegiatan dan referensi ilmiah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, data dikumpulkan melalui kombinasi kuesioner terbuka, dokumentasi, dan observasi lapangan. Lalu dianalisis menggunakan teknik Maltz dan Huberman, mulai dari reduksi data hingga verifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan efektivitas program pemberdayaan KPPN dalam mendorong UMKM agar lebih siap dan adaptif di era digital. Mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.